Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Dalam seri ke-320 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ketika itu malam telah turun merata. Arya Kamandanu dengan Aji Seipi Anginnya mendukung Sakawuni berusaha untuk mengejar laki-laki yang kurang waras. Arya Kamandanu terus berlari bagaikan terbang, melintasi sela-sela pohon, melompati batu-batuan padas di atas lereng bukit. Sakawuni memejamkan matanya, angin kencang menerpa wajah dan rambutnya. Arya Kamandanu telah membawaku terbang. Dia berlari bagaikan angin. Rupanya diam-diam dia mempunyai ilmu berlari yang cukup tinggi. Dia melompati sungai kecil. Dia berlari bagaikan tidak menapak di atas tanah. Kau turun dulu, Sakawuni. Baiklah, Kamandanu. Kau telah membuatku gemetaran. Kau telah membuat jantungku berdenyut kencang. Kalau tidak berpegangan erat-erat, aku bisa terlempar di jalanan. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Seperti
Sepertinya benar-benar bukan orang yang waras, Kamandanu. Hebat juga semangatmu, anak muda. Aku senang melihatnya. Aku senang melihat anak-anak muda yang meluap-luap. Hah? Kau penasaran ya? Hah? Apa sebenarnya maksudmu? Mengapa kau membawaku kemari? Hah? Siapa yang membawamu kemari? Oh, kau sendiri yang berlari-lari mengejar aku. Aku tidak pernah membawamu kemana-mana. Aku senang bermain-main di sekitar tempat ini. Sekarang kau tidak bisa mempermainkan aku lagi. Aku akan menangkapmu dan memaksamu untuk bicara. Tunggu! Tunggu dulu! Hei, sabar anak muda. Sabar. Tidak sabar, tidak subur. Hah? Berbahagialah orang-orang yang memiliki hati tenang dan sabar. Celakalah orang yang suka gerusa-gerusu dan terburu nafsu. Hah? Sepertinya dia cukup waras, Kamandanu. Kata-katanya itu menunjukkan bahwa dia cukup waras. Dia bukan orang yang sinting. Dia tidak gila. Minggirlah, Sakawuni. Kita harus dapat menangkap orang ini dan meminta keterangan. Orang ini sangat mencurigakan. Jadi kau masih belum mau mengaku siapa dirimu? Aku adalah orang yang kabur keanginan. Aku pergi kemana aku suka. Jika angin ke utara, maka langkah-langkahku menuju utara. Jika angin berbalik ke selatan, maka kakiku akan melangkah ke selatan. Angin adalah hatiku, keinginanku. Persetan dengan omonganmu. Sekarang juga kau harus mengatakan siapa dirimu. Dan apa maksudmu mempermainkan aku? Waduh, hei, kurang ajar. Arya Kamandanu terus menyerbu dengan gencar. Dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan mengeterapkan aji seipi angin, Arya Kamandanu menyerang dengan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap kedua. Tapi seketika dia menjadi heran. Orang aneh itu ternyata mampu mengimbangi serangan-serangannya. Bahkan kelihatannya dia sudah dapat membaca gerakan-gerakannya. Cukup, anak muda. Cukup sampai di sini. Hai, tunggu! Tunggu, jangan lari kau! Jangan lari! Kurang ajar. Dia benar-benar bermaksud mempermainkan aku. Sudahlah, Kamandanu. Tak perlu kita melayani orang itu. Biarkan saja dia. Tidak, Sakawuni. Aku semakin bertambah penasaran. Sepertinya dia mengenal dengan baik jurus-jurus yang kumiliki. Jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa. Iya. Nampaknya dia mampu mengimbangi permainan jurus-jurusmu, Kamandanu. Ayo, cepat Sakawuni. Kita susul dia. Aku belum puas kalau belum bisa menyingkapkan rahasia orang itu. Jelas dia berpura-pura sinting. Dia telah menyembunyikan sesuatu. Ayo, cepat Sakawuni. Naiklah ke atas punggungku. Kita kejar lagi dia. Kembali Arya Kamandanu berlari kencang bagaikan terbang sambil mendukung tubuh Sakawuni. Dua bayangan saling kejar-mengejar di sela-sela pohon. Kadangkala mereka melompati rumpun semak belukar, dan kadangkala mereka menyelip di antara batu-batuan padas. Mendadak bayangan itu lenyap, dan Arya Kamandanu segera menghentikan langkah-langkahnya. Setan alas. Dia juga mempunyai aji seipi angin yang cukup tinggi. Pantas dia bisa segera lenyap dari pandangan mataku. Kamandanu, kau jangan menuruti hawa nafsumu. Mungkin orang itu tidak bermaksud mengganggu kita. Kalau dia bermaksud mencelakakan kita, tentu sudah dilakukannya sejak tadi. Kupikir dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud yang cukup baik. Sebentar, Sakawuni. Sepertinya aku kenal tempat ini. Iya.
Aku tidak salah lagi. Aku tahu di mana kita sekarang berada, Sakawuni. Apakah kita bukan sedang tersesat, Kamandanu? Tidak, Wuni. Kita tidak tersesat. Sekarang kita berada di kaki Bukit Kurawan. Nah, benar. Jelas sekarang kita berada di kaki Bukit Kurawan. Aku dapat mengenal jenis-jenis pohonnya. Nah, lihat. Bongkahan batu padas yang besarnya seperti kerbau itu masih tetap duduk di situ. Oh, benar, Wuni. Ini Bukit Kurawan. Kalau kita terus menuruni tebing ini, maka kita akan tiba di desa Kurawan. Desa kelahiranku. Kalau begitu, kenapa kita tidak menginap saja di desamu? Tidak, Wuni. Aku tidak ingin mengenang kembali peristiwa masa lalu. Peristiwa yang telah menimpa diriku dan keluargaku. Bagiku desa Kurawan adalah desa yang paling manis sekaligus desa yang paling pahit untuk dikenangkan. Sudahlah. Lebih baik kita menginap di sini saja. Lihat. Di depan itu ada sebuah gua yang cukup besar. Di dalam gua itulah dulu aku pernah belajar ilmu kanuragan kepada guruku, Paman Ranubaya. Mungkin gua itu sekarang sudah sangat kotor, Kamandanu. Mungkin kita harus membersihkannya lebih dulu. Itu tidak menjadi soal, bukan? Biar aku yang akan membersihkannya. Ayolah, Wuni. Kulihat kau sudah sangat lelah. Sebaiknya kau segera istirahat. Gua itu cukup aman. Kita bisa menginap bareng beberapa malam sambil menunggu keadaan tubuhmu menjadi segar kembali. Ayolah. Arya Kamandanu meraih tangan Sakawuni, kemudian menuntunnya melangkah di sela-sela rumpun belukar. Memang benar, setelah beberapa puluh tindak mereka melangkah, nampak sebuah mulut gua menganga lebar. Tapi mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan terbang dari arah dinding goa. Kita ketemu lagi, anak muda. Hah? Orang sin. Dasar orang tidak waras. Ayo minggir. Biarkan kami lewat. Mau kemana? Mau numpang lewat? Hah? Tunggu dulu. Jangan berlaku kasar padanya, Kamandanu. Aku mendapat kesan bahwa orang itu bukanlah orang yang jahat. Tuan, saya kira sudah cukup Tuan mempermainkan kami. Sekarang biarkanlah kami istirahat. Kami sudah sangat lelah. Temanku ini juga sudah sangat lelah. Dia membutuhkan istirahat. Tuan? Tuan? Dari mana asal usulnya sehingga kau menyebut Tuan? Tuan? Apakah aku ini pantas disebut Tuan? Tuan Gembel. Tuan compang-camping. Maaf, Tuan. Kami sama sekali tidak bermaksud memandang rendah Tuan. Tapi kami mohon, janganlah Tuan mengganggu kami lagi. Kami hanya membutuhkan istirahat. Benar, Tuan. Kami tidak membutuhkan apa-apa selain istirahat. Barangkali hanya untuk malam ini saja. Besok kami sudah akan melanjutkan lagi perjalanan. Terserah. Masa bodoh. Itu bukan urusanku. Apakah kalian mau istirahat selamanya di tempat ini? Ataukah kalian akan terbang ke langit tinggi? Itu bukan urusanku. Ajar. Sabar, Kamandanu. Sabar. Jangan marah-marah dulu. Kita harus bersikap sopan padanya. Dia semakin kurang ajar, Sakawuni. Aku tidak sabar menghadapi orang seperti dia itu. Tuan, berilah kami jalan. Kami mau menginap di dalam gua itu. Ya, boleh. Boleh saja, silahkan. Tapi tunggu dulu. Kalian tentu tidak akan begitu saja memperoleh tempat menginap yang nyaman. Kalian tahu, goa ini adalah rumahku. Goa ini adalah duniaku. Kalau kalian mau menginap di dalamnya, maka kalian harus mau membayar ongkos menginap. Dan ongkos itu saya kira cukup mahal. Berapa kami harus membayarnya? Hah? Sudah kukatakan, ongkosnya mahal, anak muda. Mungkin kau bisa membayarnya, mungkin juga tidak. Itu tergantung dari kekerasan hatimu, dari semangatmu, dan dari tekadmu. Apa maksud Tuan sebenarnya? Kami harus membayar dengan apa supaya bisa menginap di dalam goa itu? Dengan ini, dengan kepalan tangan, dengan buku-buku tangan, dengan kejantanan, dengan keberanian.
Aku tahu apa yang Tuan maksudkan. Bukankah Tuan menantang kami perang tanding? Oh, tidak. Aku tidak menantang siapa-siapa. Aku hanya mengajukan satu persyaratan. Kalian boleh menginap di sini, di dalam gua itu. Tapi setelah sebelumnya kalian mampu mengalahkan aku. Cukup jelas? Sangat jelas. Baiklah. Minggirlah Sakauni. Biarlah aku akan mencoba melayani kemampuan ilmu kanuragan orang itu. Hati-hati, Kamandanu. Nah, bagaimana Tuan? Apakah Tuan sudah siap? Tentu saja aku sudah siap, anak muda. Kalau tidak siap, aku tidak akan mengajukan persyaratan seperti itu. Kaulah yang justru harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, barangkali malam ini kalian terpaksa tidur di atas semak belukar. Baiklah. Saya akan memenuhi persyaratanmu. Dan akhirnya terjadilah pertarungan seru. Arya Kamandanu dengan seluruh kemampuannya berusaha segera merobohkan laki-laki yang menjadi lawannya. Tapi laki-laki yang sepintas lalu seperti orang sinting itu memang benar-benar alot. Walaupun usianya sudah nampak cukup tua, tapi tenaganya masih besar dan gerakannya lincah. Dan anehnya, jurus-jurus yang mereka pergunakan sama persis. Arya Kamandanu merasa seperti tengah menari-nari di depan kaca. Apapun yang dilakukannya, maka laki-laki itu pun melakukan hal yang sama. Ketika dia meloncat ke udara, maka laki-laki itu pun meloncat ke udara. Permainan sikut, lutut, permainan atas dan permainan bawah, seluruh aksara gerak yang selama ini ditekuninya, mendadak ada seseorang yang tidak dikenal mampu juga melakukannya. Lama-kelamaan Arya Kamandanu merasa sangat kesal. Tapi pada saat itu, laki-laki berpakaian compang-camping itu tiba-tiba menghentikan pertarungan. Cukup! Cukup, anak muda! Mengapa kau menghentikan pertarungan? Sepertinya di antara kita belum ada yang kalah. Iya. Sekarang saya sudah yakin. Saya benar-benar yakin. Seperti saya meyakini diri saya sendiri. Apa maksudmu? Coba katakan lebih jelas. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kau ungkapkan padaku. Orang boleh saja lupa. Jika dua orang pernah berkumpul sebagai keluarga, kemudian mereka terpaksa berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama, ada kemungkinan mereka saling melupakan. Bukankah demikian, anak muda? Kau jangan membuatku semakin kebingungan. Aku tidak pernah melupakan siapa-siapa. Kau memang pelupa, Ger. Sungguh-sungguh kau pelupa. Atau barangkali saya sudah banyak berubah, ya? Iya, mungkin juga saya banyak berubah. Soalnya sudah lama sekali. Sudah 10 tahun lebih kita berpisah, Ger. Tunggu sebentar. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Ger Kamandanu? Jadi benarkah Paman Wirot? Benarkah saya bertemu dengan Paman Wirot? Syukurlah kalau Angger Kamandanu sudah dapat mengingat kembali. Orang-orang seperti saya ini memang mudah dilupakan. Paman Wirot. Maafkanlah saya, Paman. Maafkanlah saya.
Arya Kamandanu segera menubruk laki-laki berpakaian compang-camping yang mirip orang Sinting yang ternyata adalah Wirot. Mereka untuk sesaat lamanya berpelukan. Arya Kamandanu sungguh-sungguh tidak menduga bahwa akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan Wirot. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Arya Kamandanu setelah bertemu dengan Wirot? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.